Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fitrianisi dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksiologi dalam perspektif filsafat ilmu dan pengembangan keilmuan. Nah, langsung saja ya. Aksiologi dalam perspektif ilmu. Aksiologi berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai, logos artinya teori. Jadi, aksiologi dimengerti sebagai teori tentang nilai. Nah, namun secara umum, aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nah, selanjutnya, aksiologi dibagi menjadi 3. Yang ke-1 yaitu moral conduct, artinya tindakan moral yang kemudian melahirkan disiplin ilmu etika. Yang kedua yaitu aesthetic expression atau ekspresi keindahan yang kemudian melahirkan disiplin ilmu estetika. Yang ketiga yaitu socio-political life yang melahirkan disiplin ilmu sosial politik. Nah, selanjutnya ilmu. Apa sih ilmu? Ilmu secara etimologis itu berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu alima yang artinya pengetahuan. Nah, penggunaan kata ini dalam bahasa Indonesia merujuk pada kata sinch dalam bahasa Inggris. Kata sinch sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu scio atau scir. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut scientia atau pengetahuan, yaitu aktivitas sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta. Ilmu juga dimengerti sebagai pengetahuan tentang bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu dalam pengertian yang lebih luas. Apa itu aksiologi? Aksiologi itu ilmu dalam pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pemikiran dengan kenyataan atau pemikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang. Dengan kata lain, ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang menjelaskan kausalitas, yakni hubungan sebab akibat dari suatu objek berdasarkan metode-metode tertentu yang merupakan suatu kesatuan sistematis. Nah, objektif dan rasional. Selain itu, ilmu juga dimengerti sebagai usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, selanjutnya kita jelaskan tentang aksiologi dalam perspektif ilmu. Dalam perspektif ilmu, peranan aksiologi sangat penting karena berhubungan dengan bagaimana seharusnya ilmu sebagai kumpulan pengetahuan diaplikasikan dalam kehidupan manusia berdasarkan nilai-nilai normatif dan apa manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ini artinya ilmu itu bernilai apabila terkandung manfaat atau kegunaan dalam memajukan peradaban manusia, memenuhi kebutuhan manusia, memecahkan masalah yang dihadapi manusia dalam semua aspek kehidupannya, dan menjamin terpeliharanya keseimbangan alam. Nah, selanjutnya, karena itu aksiologi sesungguhnya merupakan ruh dari ilmu sendiri karena mengutamakan orientasi nilai, kegunaan atau manfaat dari ilmu itu sendiri. Dengan kata lain, aksiologi memberikan jawaban secara langsung. Apakah suatu ilmu dalam prakteknya memberikan andil mewujudkan kebaikan bagi kehidupan manusia dan lingkungan alam atau sebaliknya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih penerapan filsafat ilmu dalam pengembangan keilmuan? Nah, kita jelaskan. Filsafat ilmu
adalah bagian dari filsafat pengetahuan atau sering juga disebut epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yakni epis, yang berarti knowledge, pengetahuan, dan logos, yang berarti teori. Nah, istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh J.F. Ferrier tahun 1854 yang membuat dua cabang filsafat, yakni epistemologi dan ontologi. On being wujud, apa, dan logos teori. Ontologi teori tentang apa. Nah, selanjutnya di sini kita jelaskan tentang filsafat yang menyangkut pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Yang ke satu yaitu dari segi ontologis, yang kedua dari segi epistemologi, yang ketiga yaitu dari segi aksiologi itu sendiri. Nah, bagaimana sih secara lebih terperinci ilmu mempunyai 3 asumsi mengenai objek empiris. Di antaranya, yang ke satu yaitu asumsi pertama menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain. Umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu asumsi kedua adalah anggapan bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu asumsi ketiga adalah determinisme, merupakan anggapan tiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Nah, di sini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kekeliruan dalam materinya. Mohon maaf juga materinya kurang tepat dan kurang diperjelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.